Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Hani dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, baik semua ya. Nah anak-anak, jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah Ibu bagikan melalui WhatsApp grup. Bisa dipahami? Nah anak-anak, Ibu ingin bertanya nih, minggu lalu kita telah belajar mengenai apa ya? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita telah belajar mengenai paragraf. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita terkait masih paragraf juga dan teman-temannya. Penasaran tidak? Oke, kalau penasaran nanti akan kita kupas tuntas. Nah anak-anak, karena pembelajaran masih kita lakukan secara daring, Ibu harap anak-anak tetap semangat. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Seperti keluar rumah tetap memakai masker ya, karena kita tidak tahu di luar ternyata masih banyak virus yang bertebaran. Dan jangan lupa untuk rajin berolahraga. Bisa dipahami anak-anak? Anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai paragraf, kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Nah, diharapkan anak-anak pada pertemuan kali ini dapat menentukan, menjelaskan, dan memahami apa itu paragraf, kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Sudah anak-anak siapkan buku dan alat tulisnya? Oke, good job anak-anak. Nah, hari ini terdapat 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama itu paragraf, yang kedua kalimat utama, yang ketiga kalimat penjelas, dan yang terakhir ada ide pokok. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, paragraf. Apa itu paragraf? Ada yang tahu, anak-anak? Nah, paragraf adalah sekumpulan kalimat dalam satu teks atau karangan. Nah, bentuk paragraf selalu didahului oleh kata awal yang mendorong ke dalam. Nah, contohnya seperti ini. Nih, kata awal yang mendorong ke dalam. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Nah, ini di setiap paragraf itu selalu ada satu kalimat yang mendorong ke dalam seperti ini. Nah, lalu yang selanjutnya ada kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah sebuah kalimat yang berisi gagasan utama atau gagasan pokok yang terdapat dalam satu paragraf. Nah, kalimat utama ini bisa juga ditemukan di awal paragraf, akhir paragraf, atau juga campuran, yaitu di antara awal dan akhir paragraf. Nah, ciri kalimat utama ada 4. Yang pertama, terdapat sebuah gagasan atau suatu permasalahan yang dapat dijelaskan secara rinci dan detail. Lalu yang kedua, suatu kalimat yang lengkap dan juga berdiri sendiri. Nah, tidak ditemui adanya penghubung, intra atau antar kalimat. Yang ketiga,
biasanya terdapat di awal paragraf. Dan yang keempat, memiliki arti yang jelas sehingga tidak memerlukan konjungsi untuk menghubungkan dengan kalimat lain. Nah, selanjutnya ada kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas adalah beberapa kalimat yang berisi uraian, penjelasan, serta beragam rincian untuk menerangkan kalimat utama. Nah, kalimat penjelas ini bertujuan untuk mengembangkan gagasan utama dalam paragraf. Nah, ada ciri-ciri kalimat penjelas. Yang pertama, bersifat khusus. Yang kedua, berada di sebelum atau sesudah kalimat utama. Seperti yang Ibu contohkan, yang Ibu bilang tadi maksudnya. Bisa terdapat di awal, di akhir maupun di tengah-tengah paragraf. Nah, lalu yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendukung yang berisi tentang penjabaran, contoh, uraian, opini, dan lain sebagainya. Lalu, membutuhkan kalimat penghubung sehingga membentuk paragraf yang koheren. Nah, misalnya, oleh karena itu, bla bla bla. Oleh sebab itu, seperti itu. Yang kelima, tidak bisa berdiri sendiri dan maknanya menjadi tidak jelas apabila tidak digabung dengan kalimat utama atau dengan kalimat penjelas lainnya. Lalu, Ibu punya contoh nih, kalimat utama dan kalimat penjelas. Kita lihat perbedaannya ya. Nah, kita baca dulu. Ini ada satu paragraf. Novel yang menjadi incaran banyak siswa telah hilang di perpustakaan. Novel itu mengisahkan beragam misteri yang ada di sekolah tersebut. Hilangnya novel tersebut pun membuat gempar seisi sekolah. Terlebih Ibu Wana, penjaga perpustakaan. Ia kesulitan mencari novel itu dan terakhir ia melihatnya 2 hari yang lalu. 1 minggu berselang, barulah misteri hilangnya novel itu terungkap. Bahwa Jajang kelas 11 IPA mengambil novel tersebut secara diam-diam di rak perpustakaan. Jajang diberikan hukuman atas perbuatan itu. Nah, kalimat utama pada paragraf tersebut jelas terletak pada kalimat pertamanya, yaitu novel yang menjadi incaran banyak siswa telah hilang di perpustakaan. Nah, lalu pada kalimat kedua terdapat pengulangan kata novel dan juga terdapat kata ganti itu. Nah, yang menunjukkan bahwa kalimat kedua merujuk dan menjelaskan kalimat utama. Artinya, kalimat pertama terdapat suatu gagasan atau permasalahan yang perlu dijabarkan pada kalimat-kalimat berikutnya. Lalu kalimat penjelasnya yang mana, Bu? Nah, kalimat penjelasnya terdapat pada paragraf bernomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kalimat penjelas tersebut berisi penjabaran mengenai situasi dan alasan mengapa novel tersebut hilang di perpus. Nah, keenam kalimat penjelas tersebut saling terhubung antara satu dan yang lain sehingga menjadi suatu paragraf yang utuh. Bisa dipahami anak-anak? Oke, good job. Nah, selanjutnya ide pokok atau gagasan pokok. Nah, ide pokok merupakan rancangan yang tersusun di dalam pikiran, dapat juga disebut sebagai gagasan. Nah, ide pokok adalah sebuah ide yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah pokok bahasan di dalam sebuah paragraf. Nah, tentu ada cara untuk menentukan ide pokok. Yang pertama, bacalah paragraf demi sama. Jadi anak-anak jangan membaca secara cepat. Nah, jadi anak-anak harus
resapi dan simak paragraf yang anak-anak baca. Lalu perhatikan kalimat pertama dan terakhir. Nah, biasanya ide pokok itu juga terdapat dalam kalimat pertama maupun kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, menentukan kalimat utama itu terletak di mana. Nah, lalu yang keempat, pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Nah, sampai di sini ada yang ingin dikatakan. Nah, sudah paham? Alhamdulillah, anak-anak ibu pintar sekali. Sudah paham mengenai materi yang ibu sampaikan. Nah, anak-anak, ibu mempunyai tugas LKPD yang akan anak-anak kerjakan. Nanti akan ibu share melalui WhatsApp group ya. Nah, dan itu dikerjakan secara individu. Nah, anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian terkait materi yang telah ibu sampaikan, ibu mempunyai soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti akan ibu kirim melalui WhatsApp group ya. Jangan lupa untuk dikumpulkan minggu depan. Bisa dipahami anak-anak? Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini? Ya, benar sekali. Hari ini kita telah belajar mengenai paragraf. Nah, harus anak-anak ingat bahwa bentuk paragraf itu selalu yang kalimat awalnya itu menjorok ke dalam. Itu disebut paragraf. Lalu kita telah belajar apa lagi? Iya, kalimat utama. Nah, kalimat utama sendiri bisa kita temukan di awal kalimat, tengah kalimat, dan akhir kalimat. Lalu yang ketiga ada kalimat penjelas. Dan yang terakhir kita telah belajar apa? Ya, mengenai ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya nih, bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini? Senang atau sedih? Wah, alhamdulillah, anak-anak ibu hari ini belajar dengan senang dan semangat. Ibu senang sekali. Nah, anak-anak, semoga ilmu yang telah ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan tentunya dapat anak-anak aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada atau masih bingung, ingin bertanya apa? Boleh anak-anak tanya di WhatsApp group jika mengalami kebingungan. Bisa dipahami? Oke. Nah, anak-anak tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas tepat waktu, karena kunci kedisiplinan itu merupakan buah dari kesuksesan. Bisa dipahami? Oke, good job. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak.